mungkin sedikit terlambat untuk di Satuan Reserse dan jajaran tahun 2023. Untuk jumlah kasus di tahun 2023 itu terjadi sebanyak 1.582 kasus, dan untuk penyelesaiannya sebanyak 901 kasus. Artinya tren sampai dengan 70% dalam rangka penyelesaian perkara. Adapun jenis-jenis kasus yang terjadi di tahun 2023 itu didominasi oleh kasus penganiayaan sebanyak 297 kasus, dan penyelesaiannya sebanyak 208 kasus. Setelah itu diiringi oleh pencurian biasa sebanyak 224 kasus dan penyelesaian sebanyak 135 kasus. Berikutnya yang di urut nomor 3 adalah penggelapan. Kasus penggelapan totalnya itu sebanyak 89 kasus dan penyelesaian sebanyak 41 kasus. Adapun di sini beberapa kasus yang ada juga seperti pengeroyokan, penipuan, cabul, kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran terhadap anak, pencemaran nama baik, sajam, curanmor, penyerobotan tanah, menghancurkan atau merusak barang, perzinahan, perbuatan yang tidak menyenangkan, pemerasan dan pengancaman, pemalsuan surat, kejahatan terhadap jiwa, obat keras, penghinaan, pencurian, menyebabkan orang mati karena kelalaian, perdagangan manusia, ada 3 kasus. BBM ilegal 1 kasus, perlindungan konsumen 1 kasus, korupsi 1 kasus, illegal mining 1 kasus, perbankan 1 kasus. Adapun kejahatan konvensional lainnya sebanyak 319 kasus. Berikut kami sampaikan terkait dengan anatomi kasus di tahun 2023 ini yang terjadi berdasarkan TKP, yaitu paling banyak adalah di daerah pemukiman, yaitu sebanyak 1.144 kasus. Untuk berdasarkan usia itu terjadi pada usia 36 sampai dengan 45 tahun. Ya, jadi rentang dari 36 tahun sampai dengan 45 tahun. Itu sebanyak 530 kasus. Berdasarkan data anatomi pekerjaan itu didominasi oleh orang-orang yang wira swasta, itu ada 587 kasus. Berdasarkan alat yang digunakan itu didominasi oleh tangan atau kaki. Anatomi berdasarkan sasaran itu paling banyak pada tubuh manusia, ada 627 kasus. Berdasarkan waktu, kejahatan ini terjadi paling banyak di jam 12.00 sampai dengan 18.00 WITA. Jadi siang malam yang terjadi ini. Berdasarkan modus operandi, paling banyak didominasi oleh modus adalah melakukan pemukulan, itu sebanyak 511 kasus. Sedangkan berdasarkan motif, paling banyak didominasi oleh sakit hati atau salah paham sebanyak 676 kasus. Adapun kasus yang menonjol di tahun 2023 yaitu tindak pidana 338
LP nomor 17 ulangi LP nomor 178/3/2023 di SPKT Bitung. Pelapor dan korban atas nama Hermanus, laki-laki, tinggal di Manado, pekerja karyawan swasta di lingkungan Kecamatan Sikil, Kota Bitung. Uraian singkat kejadian pada saat hari Jumat tanggal 10 Maret sekitar jam 04.30 WITA bertempat di rumah susun Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Mandilir, Kota Bitung. Korban atas nama Fernando Ganape datang ke rumah susun, kemudian korban duduk minum bersama beberapa orang temannya. Selanjutnya salah satu lelaki yang bernama Randi berselisih paham dengan korban, kemudian korban mencabut pisau dan menikam ke arah lelaki Randi. Selanjutnya terjadi perkelahian antara keduanya, dan karena gelap saksi-saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab sehingga korban meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Demikian halnya dengan lelaki Randi yang masih mendapatkan perawatan di rumah sakit juga. Jadi dua-duanya sama-sama menjadi korban. Yang berikut kasus 338 subsidiar pasal 351 ayat 3, itu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 05.04 WITA bertempat di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Telah terjadi peristiwa pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia, di mana tersangka melakukan pembunuhan dengan cara menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau yang mengena di bagian punggung belakang sehingga korban berlumuran darah dan meninggal dunia. Adapun tersangka atas nama Richard Ardiano Francisco alias Icak, umur 16 tahun, tempat tinggal di Kawangkoan, berketempatan di Jaga 8 Kecamatan Awak, Kabupaten Bitung. Berikut juga kasus 338 yang ketiga ini kasus 338 juga pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2003 sekitar pukul 16.58 WITA di sekitar pukul 16.58 di dalam SPBU BCL yang berada di Kelurahan Manimbo Bawah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Joshua dengan cara menikam dengan menggunakan sebilah pisau pada bagian dada kiri sebanyak 1 kali. Selanjutnya kembali menikam dan ditangkis dengan tangan kiri sebelah kiri sehingga tangan korban mengalami robek dan akibat tindakan tikaman di dada kiri mengakibatkan korban meninggal dunia. Tersangka atas nama Joshua Renaldi, lelaki, Bitung, 7 Januari 2004, umur 19 tahun, tempat tinggal Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Kasus yang berikutnya masih di 338, tersangka atas nama Fadli Ali, 24 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Bitung Barat 2, Kecamatan Maisa, Kota Bitung. Uraian singkat kejadian, jadi pada hari Senin tanggal 9 bulan 10 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di Kelurahan Bitung Barat 2, Kecamatan Maisa, Kota Bitung. Saat itu pelaku Rifaldi Halim berada di pangkalan ojek sedang meniguk miras bersama dengan temannya. Kemudian pelaku menerima inbox
dari perempuan Dian yang mengatakan bahwa ia dianiaya oleh lelaki bernama Enol. Selanjutnya tersangka datang ke tempat perempuan Dian dan membawa pergi perempuan Dian ke tempat pangkalan ojek. Selanjutnya tersangka menuju ke rumah salah satu saudaranya untuk mengambil sebilah pisau. Beberapa saat kemudian pelaku menikam korban atas nama Ardi yang awalnya ada di tempat kejadian, di mana tersangka memarahi korban karena ikut campur masalah Enol. Bahwa akibat penikaman tersebut, korban dilarikan ke rumah sakit Budi Mulia, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan karena banyaknya mengeluarkan darah. Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 338 KUHP. Berikut yang selanjutnya adalah pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 02.00 WITA di Kelurahan Tekenpuran, Kelurahan 2, Kecamatan Maisa, Kota Bitung, telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka dengan cara menusuk korban di bagian dada sebelah kiri dengan menggunakan alat berupa pisau yang mengakibatkan korban meninggal. Adapun tersangka atas nama Rivaldi, lelaki umur 27 tahun, tidak bekerja, beralamat di Kelurahan 1, Lingkungan 3, Kecamatan Maisa, Kota Bitung. Sedangkan untuk data kasus saat narkoba di tahun 2023, perbandingan terjadi penurunan kasus di tahun 2022, crime total sebanyak 26 kasus, sedangkan di tahun 2023 ini sebanyak 24 kasus. Adapun kasus-kasus yang mendominasi adalah narkotika 1 kasus, psikotropika 0, obat-obat terlarang 22 kasus, bahan berbahaya 1 kasus, total semuanya 24 kasus. Barang bukti yang diamankan untuk sabu 0,026 gram, ganja psikotropika 0, obat keras sebanyak 26.174 butir, miras sebanyak 312 liter atau 520 botol ukuran 600 ml. Sedangkan data kasus laka lantas di tahun 2023 kita urut per bulan. Di bulan Januari 17 kasus, Februari 13 kasus, Maret 16 kasus, April 17 kasus, Mei 17 kasus, Juni 30 kasus, Juli 17 kasus, Agustus 25 kasus, September 11 kasus, Oktober 20 kasus, November 21 kasus, Desember kosong, jumlah 204 kasus kejadian laka lantas. Terkait dengan anatomi crime laka lantas di tahun 2023, berdasarkan modus operandi paling banyak 91 kasus masuk dalam laka tunggal. Sedangkan berdasarkan TKP paling banyak didominasi oleh Jalan SH Sarunggaya. Berdasarkan waktu kejadian sering terjadi pada pukul 18.00 sampai dengan 24.00 WITA. Berdasarkan alat yang digunakan
kasus terjadi terkait dengan kendaraan roda 2 atau yang bisa kita sebut adalah sepeda motor. Berdasarkan profesi, paling banyak pelaku merupakan bekerja sebagai karyawan. Berdasarkan alat yang digunakan, ulangi, umur itu dari mulai umur 16 sampai dengan 30 tahun, sebanyak 154 kasus. Untuk data perkara di Satuan Polisi Air tahun 2023, ada 3 perkara yang ditangani oleh Satuan Polair Polres Bitung. Yang pertama adalah penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia, 1 kasus. Yang kedua adalah tindak pidana berupa penabrakan kapal, 2 kasus. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan rilis gangguan Kamtibmas di tahun 2023 ini. Pada prinsipnya data mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan di tahun 2022. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Kapolres. Yang ingin kami tanyakan adalah kelanjutan kasus operasi tangkap tangan di kantor Sebandaran Perikanan Kota Bitung kepada Kasat Reskrim tentunya sudah sejauh mana, karena informasi terakhir yang kami dapat kedua pelaku yang ditangkap itu masih ditahan di tahanan Polres Bitung. Terima kasih. Ya, silakan Pak Kasat Reskrim. Jadi, Bapak Kapolres, menjawab pertanyaannya. Jadi untuk perkara OTT terkait kasus tipikor tersebut, kami sudah koordinasi dengan Kasipitsus juga. Kami petunjuk dari jaksa, kami tinggal memeriksa saksi ahli. Kemungkinan di awal bulan Januari ini kami dari tipikor dan penyidik akan berangkat ke Jakarta untuk memeriksa saksi ahli. Dan kemungkinan di pertengahan Januari kasus akan kami sampai ke kejaksaan. Demikian. Ada lagi? Kemudian ada lagi dengan wartawan yang akan bertanya atau sebetulnya tutup berapa baru yang luka berat, luka ringan, baru kerugian material berapa? Dalam 1 tahun ada 204, dan untuk yang meninggal dunia ada 12 orang. Untuk yang luka ringan sejumlah 23, dan yang untuk luka berat ada 9 orang. Untuk total kerugian material sebesar 213 juta. Demikian. Sangat. Kemudian yang kedua mengenai kasus menonjol warga Kota Bitung yang meninggal diduga karena konsumsi miras oplosan. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah tempat jualan miras yang menyebabkan informasi 3 orang, tapi mungkin ada perkembangan dalam press release ini, meninggal, katanya informasinya Pak di tempat yang sama mereka beli miras. 2 kejadian itu berlangsung di Kolombo, Kelurahan Bitung Barat 2, Kecamatan Maesa, dan Kelurahan Madilir Umen, Kecamatan Madilir. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan. Kemudian
ada dugaan atau ada informasi yang di lapangan mengenai kasus penunjuk ini, mohon diklarifikasi apakah benar atau tidak, baiknya oleh Pak Kasat Narkoba. Katanya ada obat-obat diduga ada melibatkan obat-obat yang terlarang yang diduga dicampur di minuman yang membuat mereka meninggal. Mungkin itu, terima kasih. Mohon izin Bapak Kapolres, mohon izin menjawab untuk laka lantas yang melibatkan anggota TNI Angkatan Laut sejauh mana untuk kasus tersebut sudah dilaksanakan gelar perkara dan sudah ditetapkan bahwa kasus tersebut adalah laka tunggal, dan SP2KP juga sudah dikirim ke keluarga maupun ke keluarga korban, dan kasus tersebut juga sudah kami limpahkan ke Angkatan Laut. Demikian. Yang terjadi pada akhir atau awal bulan Desember, di mana diduga ada beberapa korban meninggal dunia akibat menemukan minuman keras yang sengaja dicampur oleh para korban. Jadi sebagaimana kami dapat informasi ketika kami melakukan komunikasi dari warga masyarakat melaporkan ke pihak kepolisian, kami langsung mengecek ke rumah sakit Budi Mulia, dan di sana kami menemukan sudah ada 3 korban yang sesuai dengan pemeriksaan dari pihak medis menyampaikan kepada kami bahwa gejala-gejala yang mengakibatkan mereka meninggal dunia karena meminum minuman keras yang diduga dicampur aduk dengan gejala dada sakit, mual, perut sakit, dan mata kabur atau buta. Dan pada hari Jumat itu 3 korban. Kemudian hari Sabtu kami juga mendapat informasi dari pihak rumah sakit bahwa korban terus bertambah, dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hasil koordinasi dengan rumah sakit Budi Mulia, bahwa total korban yang meninggal dunia ada 8 orang. Semuanya diagnosa sama sebagaimana penjelasan dari dokter rumah sakit Budi Mulia. Jadi sakit perut, sakit dada, mual, muntah, kemudian mengalami kebutaan sampai pada kejang-kejang dan meninggal dunia. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Dan terkait apa yang sudah disampaikan tadi, kami melakukan langkah-langkah melakukan penyelidikan terhadap penjual minuman keras. Namun ketika kami mendatangi warung yang menjual itu sudah tidak menjual minuman lagi. Jadi penjual minuman keras sudah tidak menjual lagi. Dan untuk membuktikan itu mungkin memang ada langkah-langkah khusus yang akan ditempuh oleh pihak kepolisian. Namun sangat disayangkan karena pelaku yang mencampur, yang membeli, yang minum, semuanya meninggal. Jadi memang ada kendala di situ. Kami kendala melakukan penyelidikan di situ karena pelaku yang membeli, pelaku yang mencampur, pelaku yang minum, mereka meninggal dunia. Jadi mungkin ini yang perlu kami klarifikasikan. Demikian. Ada lagi? Ya, izin Pak, ini masih terkait dengan kasus Tipikor, di mana informasi sampai saat ini terkait KM Today, sejauh mana perkembangan kasusnya Pak? Demikian. Ya, silakan Pak Kasat. Jadi untuk perkara KM masih kami dalam proses penyelidikan kami juga. Kami juga masih berkoordinasi dengan Kasih Pitsus terkait bagaimana apa yang menjadi petunjuk, apa yang harus kami lengkapi untuk memproses perkara tersebut. Jadi pada intinya untuk perkara KM masih dalam proses penyidikan kami, masih dari Polres semua.
Seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Cukup. Wow.